Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diiringi curah hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan kita kebaikan dari rahmat Allah tersebut, amin ya rabbal alamin. Kita berharap air tanah di rumah kita terus-menerus memberikan kontribusi air sehingga kita dapat beribadah kepada Allah untuk bersuci hadas kecil maupun hadas besar, amin ya rabbal alamin. Hadis kalian berbahagia, pada malam ini kita akan mulai mengkaji buku, salah satu buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau salah seorang ulama di Mesir, Al-Azhar Kairo. Bukunya adalah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam, karya dari Al-Alim Al-Fadil Muhammad Asy-Syaikh Muhammad Fadali. Ya, kemudian beliau kasih tahqiq, kasih penjelasan, kasih syarah, kasih hasyiah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita di dalam terus menjaga, melestarikan, menyebarkan daripada akidah min ahli sunnah wal jamaah. Marilah kita baca bersama-sama beberapa bait. Atau ada yang mau coba baca di depan sini? Ada enggak? Ada enggak yang mau coba baca depan satu orang gitu atau berapa orang? Kayak Muallim Yunus kalau ngajar, ada yang baca dulu sebelum beliau jelasin gitu. Ya. Besok-besok boleh kalau ada yang siap di rumah, disiapin dulu boleh. Ntar sebelum dijelasin baca beberapa baris ya. Kita baca bersama-sama, ada di halaman 7 di bawah garis. Yang di atas garis matannya, yang di bawah garis itu penjelasan syarahnya, hasyiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimi bil kulliyati. Halaman 7 ya. Halaman 7 dari ya, bismillah tuh. Di tengah-tengah ada bismillah. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-alimi bil kulliyati wal juz'iyati al-muttasafu subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalati wa ashhadu an la ilaha illallahul mukhalifu lil hawadithi bizzati wassifati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul mahluqati sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal karamati salatan wa salaman daimaini nanju bihima minal fatanati wa ba'du fayaqulul faqiru ila rahmati rabbihi Ibrahimul Baijuri ad-da'ifu ibnu Muhammadin ghafara lahul latiful karimu qad talaba min syaihinal alimi
allamatil habril bahril fahamati man huwa lil khisali alhamidati wa ila maulana Syekhil Muhammadin al-Fadali ba'dul ihwani kitabatan ala risalati al-musammati bi kifayatil awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami fa'azzana li asy-syaikhu fil kitabati alaiha fansyaraha sadri lidzalika wallahu a'lamu bima hunalika fa'allaqtu alaiha kalimatin latifatan bi ibaratin mustahsanatin syarifatin faja'at bihamdillahi asyiyatun nafi'atun wa arju an takuna bil qabuli sati'atan wa sammaituha tahqiqal maqami ala kifayatil awami fihima yajibu alaihim min ilmil kalami wallaha as'alu an yanfa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakilu wa kafili fa ya ni'mal kafilu wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini pengarang yang pertama Al-Alim Al-Allamah Al-Hibrul Bahrul Fahamah Syekh Muhammad Al-Fadali dan Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Allah berikan ampunan buat beliau, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Nah, kata penulis yang pertama Syekh Muhammad Al-Fadali, di atas tuh matanya tulisannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Yang di atas tuh ya, di atas garis cuman kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sementara Syekh Al-Baijuri itu nulis penjelasannya hampir separuh ya, hampir satu lembar itu ya, separuh lebih. Nah, beliau jelaskan di atas sebelah kiri ada kalimat Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki inginkan. Fa'alam, ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib, yang layak, yang patut, yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti dari asal kitab ini, yaitu dari Syekh Muhammad Fadali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Al-Alimi, yang maha alim. Dibaca Al-Alimi karena Allah, lapas Allah sebelumnya berbaris kasrah, ada lam, lillahi, makanya dibaca Al-Alimi, ngikut ya, ngikut. Kita nggak baca Al-Alimu, nggak baca Al-Alima, baca Al-Alimi karena di situ kalimat Allah mensifatkan kalimat Allah, Allah lafzul jalalah berbaris kasrah, baris hukum jar majrur. Jadi alhamdulillahil alimi, segala puji bagi Allah yang alim, yang maha mengetahui, bil kulliyat, dengan segala sesuatu yang bersifat kulli, yang bersifat umum, yang bersifat global, yang bersifat menyeluruh, ya kulliyah, ya secara umum. Nah, kalau ada kuliah umum, ya. Kemudian wal juz'iyati, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu yang bersifat juz'iyat, yang rinci, ya. Ada yang global Allah tahu, yang rinci perbagian juz-juz juga Allah tahu. Jadi yang global secara global tahu, secara rinci juga tahu, maha tahu, gak ada yang kelewatan. Al-muttasafi, yang disifati
Atau al-muttasifi, ia bersifat. Kalau muttasafi, ia disifati. Al-muttasifi, ia yang bersifat, ya. Ya, ini al-muttasafi, Allah disifati subhanahu wa ta'ala bijami'il kamalat, dengan segala sifat kesempurnaan. Allah memiliki sifat serba sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada celah, kekurangan, kesalahan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib, yang layak, yang patut disembah melainkan Allah, al-mukhalifi, yang bersifat berbeda, lil hawadisi, bagi makhluknya. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan yang baru, yang baru diciptakan. Hawadis, baru, dijadikan setelah sebelumnya tiada, lalu dijadikan, diciptakan, jadi baru dia, jadi makhluk namanya. Berbeda Allah dengan makhluknya fi dzati, dalam zatnya, wasifati, maupun sifatnya. Jadi kalau ada yang gambarin Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Enggak bisa kita gambarin wajah Allah yang kekal itu kayak wajah kita manusia, kayak wajah malaikat, wajah siapa, enggak bisa. Allah berbeda zatnya, ini wajah zat, ya, ada zat gitu, ada bendanya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhanmu. Enggak sama dengan yang wajah ada pada makhluk, kagak. Karena Allah yang menciptakan makhluk, wajah-wajah itu Allah ciptakan, maka Allah berbeda dengan wajah-wajah itu. Walaupun disebut di situ wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhanmu, tapi bukan wajah yang ada pada makhluk, karena mukhalif lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk bizzat, pada zatnya, enggak dari daging, enggak dari kulit, enggak dari darah, enggak dari yang lain-lain begini, ya. Sebab kalau yang dari darah, dari kulit, daging, ya orang, manusia, binatang, hewan. Allah laisa kamitslihi syai'un. Wasifat, begitu juga sifat Allah, maha alim. Beda dengan orang yang tadi disebut ada al-alim, orang disebut alim juga. Allah bersifat alim, orang dikasih sifat alim. Alim ulama, alim satu orang, kalau banyak ulama kok sama alim-alim juga. Nah, tetapi alimnya Allah berbeda dengan alimnya makhluk. Alimnya makhluk terbatas, alimnya Allah tidak terbatas. Jadi beda. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi, bersyahadat, anna sayyidana, bahwasanya junjungan kita, penghulu kita, tuan kita, pimpinan kita, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Dibaca abduhu menjadi khobar anna, menjadi khobar anna. Isim annanya sayyidana, Muhammadan jadi badal dari sayyidana, ya. Abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Abdalul mahluqat, ia adalah makhluk yang paling utama, paling abdal, paling utama, paling abdal. Sekarang lagi bulannya Maulid, udah masuk nih bulan Maulid, orang pada baca rawi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suruh. Anta samsun, engkau laksana matahari, anta badrun, engkau laksana bulan, anta nurun fauqa nuri, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Rasulullah abdalul mahluqat, manusia yang paling utama, manusia yang paling
Utama, lebih utama dari matahari disebut bagaikan matahari. Lebih utama dari bulan disebut seperti bulan. Tetapi lebih utama dari matahari dan bulan, anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Cahayamu melebihi matahari dan bulan. Gitu. Ya, afdalul makhluqat. Kemudian yang lagi, salamu alaik zainal anbiya, salamu alaik aqal atqiya, assalamu alaik ya asraf zainal anbiya, assalamu alaik ada asfal atfiya, ada atkol atkiya, ada askal askiya, banyak tuh manusia yang zainal anbiya, penghias seluruh nabi. Atkol atkiya, manusia yang paling takwa. Asfal asfiya, manusia yang paling suci. Jadi afdalul mahluqat, makhluk yang paling utama. Nah, kemudian ya, sallallahu wasallam alaihi, semoga Allah memberikan salawat, memberikan rahmat, wasallama, dan keselamatan, kesejahteraan, alaihi, kepada Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, zawil majdi, yang memiliki kehormatan, wal karamat, dan kemuliaan. Sahabat-sahabat Nabi punya kehormatan, punya kemuliaan. Mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Jadi punya keutamaan, punya kemuliaan. Sahabat Abu Bakar, ya, infaknya seluruh hartanya, Umar separuh hartanya. Jadi punya keutamaan, punya kemuliaan. Salatan wa salaman, selawat dan salam daimaini, yang terus menerus sepanjang zaman. Nanju, kami, kita selamat, beruntung, sukses, bihima, dengan selawat dan salam tersebut, minal fatanat, dari segala hal yang bisa menggiurkan, membuat kita tergelincir karena tergiur oleh masalah-masalah fitnah dan masalah-masalah yang lainnya. Ya, sekarang lagi banyak fitnah, kamuflase dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam dikasih tahu oleh iblis, Adam, ente tahu enggak kenapa tuh Allah enggak boleh, enggak ngasih deketin pohon ini? Bab kalau ente makan nih pohon, ente bakal kekel di surga. Allah enggak pengen ente kekel di surga. Nah, itu namanya ucapan kamuflase, nipu, bohongin, ya, bohongin. Wah, tapi bener kalau buat di otak. Oh, gitu ya. Kalau makan pohon ini bisa nggak kekal itu ya. Ya. Dilarang. Jadi kalau kamu makan, kamu nggak bisa kekal di surga. Jadi sengaja dilarang oleh Allah supaya kamu jangan kekal di surga. Bisa makan itu. Dibulak gitu, dibalik. Akhirnya dimakan. Karena dimakan bukan kekal di surga, malah dikeluarin. Ya. Jadi tipu daya setan pinter. Sama juga sekarang. Jadi ada satu kelompok, ajarannya katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, budayanya budaya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi namanya sudah dirubah. Tidak lagi yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak lagi yang dikasih oleh Allah, ada tambahan. Itu dikamuflase oleh iblis. Sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman sampai kapan, yang kena pertama dikerjain orang-orang pinter. Kalau orang goblok mah gampang dah, ikut orang pinter aja. Tapi kalau orang pinternya udah bisa dikelabui akalnya, kayak Nabi Adam gitu, dikelabuin. Tapi kalau makan ini
ente kekel jadi nggak dikasih sama Allah. Begitu juga. Ini budayanya, ini ajarannya nggak sesat. Iya benar, ajarannya nggak sesat, tetapi nama agamamu yang disesetin. Kalau dulu zamannya Orde Baru ada yang namanya Muslim Pancasila, dikotak-kotakin Muslim Pancasila. Itu baru orangnya, tapi sekarang langsung tembak agamanya. Nah, jadi nama Islamnya ada tambahan. Ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Dulu muslimnya doang kagak berhasil, nggak sukses. Sekarang agamanya ditembak, tek, ya. Ya, padahal Nabi Muhammad nggak pernah nambahin yang dikasih agama gitu. Kemudian sahabat nggak nambahin, tapi kita orang-orang kita mungkin merasa lebih pintar kali atau bagaimana, ya tambahin gitu ya. Tapi wal iyazubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah, apa mau dikata nama agamanya kita tambah-tambahin. Nama agamanya ditambah-tambahin, karena kalau bicara agama, Islam itu apa? Agama siapa? Agama Allah. Yang punya jadi siapa? Allah. Kok kita yang nggak punya nambah-nambahin agamanya Allah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang ditembak nama agamanya, perilakunya jangan ditembak, yarin. Dia mau tahlil, yarin. Dia mau lidan, yarin. Dia mau selawatan, yarin. Dia mau ratiban, yarin. Tetapi nama agamanya tembak. Tambahin nama agamanya. Nggak terasa, ya, nggak terasa. Karena di situ ada yang bilang itu kan namanya fiil dalam nahwu shorof. Kalau disebut Islam A, Islam yang ada di A gitu katanya. Ya, Islam yang ada di A, gitu. Ya, dibilang begitu, Islam yang ada di A. Ya. Nah, itu namanya mensiasati pikiran orang. Sama juga. Jadi nanti yang perilakunya nih, yang Isa kata mungkin korbannya atau pelakunya, dia merasa Islam saya sih Islamnya Nabi Muhammad. Islam saya Islam yang Allah ajarin gitu. Itu kenapa nambahin itu? Itu cuma kata bermakna Islam yang ada di gitu. Islam yang ada di. Jadi apa yang diyakinin, apa yang ada di konsep beda. Oh, kalau gitu bentuknya sama dengan kata orang mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ada yang bilang kagak haram. Kenapa kamu bilang kagak haram? Karena saya meyakini pada waktu mengucapkan selamat hari Natal bukan lahirnya Tuhan, tapi lahirnya Nabi Isa. Gitu. Jadi main di kata di situ. Main di kata. Nah, ini yang namanya talbisu iblis, perangkap setan, perangkap iblis. Walaupun yang mencetuskan orang-orang ahli kitab. Maksudnya kitab kuning hebat, kiainya, profesornya, doktornya, yang kita tahu wala doktor, wala profesor, ya walau orang alim sekalipun, kalau Allah gelincirkan, dia tetap akan tergelincir. Ya, hati-hati. Kalau boleh pelajari boleh, kalau boleh tahu boleh, tetapi jangan sampai ditelan. Ya, khawatir nanti kita nggak tahu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, karena nabinya nggak ngajarin begitu, Allahnya juga nggak. Kemudian ya wa ba'du, dan adapun setelah itu, sesudah apa? Sesudah itu sudah apa maksudnya? Sesudah kita baca hamdalah di atas, sudah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, sesudah membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah itu, sesudah yang tadi kita baca basmalah, alhamdulillah, syahadat, sholawat, wa ba'du fayaqulu, maka berkata al-fakir, orang yang butuh, orang yang miskin, orang yang memerlukan, ila rahmati rabbihi, rahmat kasih sayang Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa al-fakir tersebut? Dia mengaku orang yang miskin, dia tawadu, rendah hati. Dia merasa orang yang fakir, orang yang miskin. Dia butuh kepada rahmat Allah. Siapa namanya? Ibrahim al-Baijuri. Namanya Ibrahim al-Baijuri. Kita punya teman ya Ustaz ya.
namanya Bajuri. Jadi bisa jadi orang tuanya ngambil nama nisbah kepada ulama-ulama ini. Di bidang akidah namanya ada Syekh Al-Bajuri. Ad-dha'ifu, orang yang merasa lemah, kata si pengarang. 2 sifat kelemahan yang ia nisbahkan kepada dirinya. Yang pertama disebut al-faqiru, yang kedua disebut ad-dha'ifu, orang yang fakir, miskin, orang yang lemah gitu. Ibnu Muhammadin, anaknya Muhammad, jadi punya ayah namanya Muhammad. Ghafarallahul latiful karimu, semoga Allah al-latif yang maha lembut, al-karim yang maha pemurah, ghafarallahu mengampuni beliau, amin ya rabbal alamin. Kalau punya karya enak dibaca oleh orang, didoakan oleh orang, jadi ilmunya berkah, dianya diistighfarkan, dimohonkan ampun untuk beliau. Qatalaba, sungguh telah meminta, min syaihina, dari guru kami, al-alim, orang yang alim, al-allamah, lebih alim lagi, al-hibrul, tinta, al-bahru, lautan. Jadi bagaikan orang megang tinta, dia nggak lepas dari tinta, dari pena untuk menulis, ya, karena senang belajar, senang menulis karya-karya kitabnya. Disebut al-hibru, tinta, simbol, lambang orang yang selalu senantiasa suka untuk menulis. Al-bahru, bagaikan lautan, ilmunya luas. Al-fahamah, yang memiliki paham yang luas. Man huwa lil khisalil hamidati, ia adalah orang yang memiliki perangai akhlak yang terpuji. Kemudian wa ila maulana, dan kepada tuan kami Asy-Syaikh, guru kami yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Fadali. Siapa yang meminta tadi? Ba'dul ikhwani, sebagian teman-teman, sebagian saudara-saudara, sebagian kaum muslimin, kitabatan, sebuah kitab, ala risalati, atas risalatihi, atas risalahnya, tulisannya, kitabnya, al-musammati, yang dinamai bi kifayatil awami, yaitu kitab kifayatul awam, fima yajibu, tentang sesuatu yang wajib, alaihim, atas mereka, atas orang-orang yang awam, min ilmil kalam, mengenai ilmu kalam. Ilmu kalam nama lain daripada ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, macam-macam namanya. Ada yang disebut ilmu kalam, ada yang disebut ilmu tauhid, ada yang disebut ilmu akidah. Kalau disebut ilmu kalam karena kecondongannya beratnya bahas tentang kalamullah, tentang firman Allah. Kalau disebut ilmu tauhid berarti isinya tentang mengesahkan Allah, meyakini keesaan Allah. Jadi pernah dikritik, jangan bilang dong mengesahkan Allah. Kalau bilang mengesahkan Allah berarti Allah tadinya kagak esa lalu diesahkan. Ada yang bilang begitu. Tetapi bilanglah meyakini keesaan Allah. Emang Allah awalnya itu esa, sejak awal sampai kapanpun tetap esa. Tapi kalau mengesahkan Allah seakan-akan tadinya Allah kagak esa lalu diesahkan. Makanya dirubah kalimatnya meyakini keesaan Allah. Kalau disebut ilmu aqaid, akidah, nah itu ada ketentuan-ketentuan, ikatan-ikatan yang perlu diyakini oleh seorang muslim, seorang mukmin. Fa'azanali, maka memberi izin kepadaku Asy-Syaikh guruku Asy-Syaikh Muhammad Al-Fadali fil kitabah, di dalam menulis, alaiha, atas risalahnya ini. Fansyaraha, maka menjadi lapanglah sadri, dadaku, bizalika, karena yang demikian. Karena dikasih izin, alhamdulillah dikasih izin untuk memberikan syarah, memberikan hasyiah
terhadap kitab Kifayatul Awam ini diizinkan oleh guru, jadi lapang hatinya, lapang dadanya. Wallahu a'lam bima hunalika, dan Allah lah yang paling mengetahui apa yang ada di sana. Fa'allaqtu 'alaiha, lalu aku gantungkan, aku kaitkan 'alaiha, atas risalah guruku tersebut, kalimatin latifatan, kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang halus, kalimat-kalimat yang bisa diberikan kemudahan, bi'ibaratin mustahsanatin, dengan ibarat ungkapan-ungkapan yang indah, yang bagus, syarifatin, yang elok, yang luhur. Fajaat bihamdillah, maka terbitlah, datanglah, bihamdillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, hasyatun nafiatun, hasiah yang bermanfaat ini. Wa arju, dan aku berharap, antakuna, bahwa hasyiah ini satiatun, bersinar, bil qabul, diterima oleh halayak umum, oleh kaum muslimin. Wa samaituha, dan aku namai ini kitab tahqiqal maqami ala kifayatil awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami. Wallaha, orang ada yang bingung, Ustaz, kok dibaca wallaha? Biasanya kalau yang awal bacanya itu mah wallahu, ada juga yang baca wallahu. Kalau kita baca wallaha, itu sama kayak posisi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ul binya maju ke depan. Na'budu, kami menyembah, iyyaka, kepadamu. Kenapa enggak baca na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan kepadamu, iyyaka. Kenapa enggak nasta'inu iyyaka? Dibalik, iyakanya duluan. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi objeknya maju ke depan. Nah, ini begini juga. Wallaha, aku meminta ayyan fa'ah, memberikan manfaat biha, dengan hasyiah ini. Wa huwa hasbi, dan Allah cukup bagiku. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat berserah diri, menyerahkan segala urusan. Wa kafili, dan pelindung aku. Faya ni'mal kafilu, wahai Allah zat sebaik-baik pelindung. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Nah, dijelasin, masuk nih baru materi. Ucapan dari pengarang kalimat bismillahirrahmanirrahim yang ada di atas. Abtadi'u, aku mulai, biha, dengan kalimat basmalah, iktidaan, karena mengikuti, bil kutubis samawiyati, dengan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Menurut keterangan ini, itu kitab semua yang diturunkan oleh Allah dari langit adalah diawali dengan bismillah. Ya, Taurat awalnya bismillah, Injil awalnya bismillah, Zabur awalnya bismillah, 100 suhuf diawali juga dengan bismillah, kutub samawiyah. Ya. Allati asrafuha al-kitabul azizu, dan yang paling mulia dari kitab-kitab samawi tersebut, kitab yang Allah turunkan adalah Al-Kitabul Aziz, adalah Al-Quranul Karim. Al-Kitab Al-Aziz, kitab yang paling mulia. Jadi setiap ulama kalau ngarang kitab diawali dengan kata bismillah, karena mencontoh Allah memulai kitab-kitab yang Allah turunkan diawali dengan bismillah. Wa amalan, yang kedua adalah karena mengamalkan, menerapkan, bi khabari, sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au ajazamu au aqta'u riwayatun. Setiap perkara yang memiliki cita-cita, yang memiliki nilai, la yubda'u,
lalu tidak diawali pada perkara tersebut, urusan tersebut enggak diawali padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar atau ajzam atau aqta, maknanya terputus. Jadi kalau mengawali sesuatu enggak diawali dengan basmalah, disebut, dijelaskan kedudukannya ia terputus. Hadisnya ada beberapa riwayat. Satu riwayat bilang abtaru, yang satu lagi kul amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajzamu, yang satu lagi kul amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u. Begitu. Beda riwayat-riwayat. Ya. Seperti apa penjelasan hadis ini? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kupas, kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Hamdalah di atas alhamdulillahil alimil bil kulliyat wal juz'iyat bisa digunakan untuk muqaddimah pidato, untuk muqaddimah MC, ya. Bisa diapalin tuh. Alhamdulillahil alimi, ya, alhamdulillahil alimi bil kulliyati wal juz'iyat gitu. Itu bisa diapalkan untuk muqaddimah pidato. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'ah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tasba' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa zawjatana wa auladana wa banatana wa zurriyyatana minal ulama'il 'amilin wal aghniya'is syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ik ya mu'min ya muhaimin ya qarib, khallisna wa khallis ahlana wa khallis زوجتنا وخلص أولادنا وبناتنا وجماعتنا وتلاميذنا من الطاعون والوباء وقفتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.